Kini setelah kita melihat cara-cara utama yang digunakan oleh Musa untuk mengaitkan kehidupan Abraham dengan orang Israel sebagai pendengar aslinya, kita perlu mengajukan pertanyaan penting lainnya tentang makna aslinya. Apa saja implikasi dari kaitan-kaitan ini bagi pendengar asli? Apa yang harus mereka pelajari dari kisah-kisah tentang kehidupan Abraham? Kita dapat yakin bahwa ketika orang mengambil waktu untuk menulis suatu sejarah yang serumit kehidupan Abraham dalam kitab Kejadian, artinya mereka memiliki berbagai jenis motivasi dan sasaran. Mereka ingin agar kisah-kisah mereka menghasilkan berbagai dampak dalam diri pendengar mereka. Bahkan ketika Musa menulis tentang kehidupan Abraham, tujuannya begitu banyak dan beragam, sehingga mustahil untuk mengungkapkan semuanya, apalagi untuk menyatakan semuanya dalam beberapa kalimat saja. Pada saat yang sama, masih mungkin untuk merangkum implikasi-implikasi utama yang Musa harapkan untuk disimpulkan oleh pendengar aslinya dari kisah-kisah tentang Abraham. Kita akan menelusuri implikasi-implikasi yang pertama dari kehidupan Abraham di dalam 3 langkah. Pertama, kita akan menjelaskan dampak dasar yang diharapkan dari kisah-kisah ini terhadap para pendengar yang pertama. Kedua, kita akan melihat bagaimana kisah-kisah ini dijabarkan di dalam keempat tema utama dari kehidupan Abraham. Dan ketiga, kita akan merangkumkan implikasi-implikasi yang pertama dari setiap langkah dalam kelima langkah yang ada di dalam kisah-kisah Musa tentang Abraham. Mari kita perhatikan terlebih dahulu dampak dasar yang ingin dicapai lewat kisah-kisah ini. Secara umum, akan bermanfaat jika kita merangkum tujuan kisah Abraham demikian. Musa menulis tentang Abraham untuk mengajarkan kepada orang Israel tentang mengapa dan bagaimana mereka harus meninggalkan Mesir dan melanjutkan perjalanan untuk menduduki tanah perjanjian. Dengan kata lain, dengan melihat latar belakang historis dari kehidupan mereka di dalam diri Abraham, dengan menemukan contoh atau teladan yang harus diikuti atau ditolak di dalam kisah-kisah Abraham, dan dengan mengenali bagaimana kehidupannya merupakan bayangan dari kehidupan mereka, orang Israel yang mengikut Musa dapat melihat bagaimana mereka harus melaksanakan maksud Allah bagi mereka. Walaupun kita bisa yakin berdasarkan kesaksian dari kitab suci, dan bahkan dari Yesus sendiri, bahwa kitab Kejadian berasal dari zaman Musa, kita perlu ingat bahwa kita tidak dapat memastikan kapan tepatnya Musa merampungkan kisah-kisah ini dalam bentuknya yang kita miliki sekarang. Bagaimanapun juga dapat kita katakan bahwa fokus utama Musa ketika menulis sejarah tentang Abraham pastilah sangat mirip untuk generasi manapun. Ia menulis tentang Abraham agar hati mereka berbalik dari Mesir dan tertuju kepada pendudukan tanah perjanjian. Implikasi umum ini bagi pendengar aslinya sangat penting. Musa menulis untuk menguatkan bangsa Israel yang mengikut dia agar mereka jangan pernah kembali ke Mesir, serta agar mereka berhasil menduduki Kanaan. Dan implikasi yang luas ini menuntun kita di dalam menerapkan kisah kehidupan Abraham untuk masa kini. Sebagai orang Kristen, kita sedang menempuh perjalanan. Perjalanan yang sebenarnya melengkapi perjalanan yang dimulai oleh orang Israel di zaman Musa. Kita sedang melangkah menuju ke langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi supaya kita bisa menerapkan kisah-kisah Abraham secara tepat bagi kehidupan kita harus memperhatikan bagaimana kisah-kisah itu mengajar para pendengar yang pertama untuk terus melangkah menuju ke Kanaan. Untuk menjelaskan sedikit mengenai fokus yang menyeluruh ini, kita perlu memahami tujuan Musa secara lebih mendetail, dengan kembali kepada 4 tema utama yang telah kita sebutkan di dalam bagian kitab Kejadian ini. Ingatlah, bahwa sebelumnya di dalam pelajaran ini kami telah menyampaikan bahwa Kejadian pasal 12 ayat 1-3 menampilkan setidaknya 4 tema utama yang membuat bagian ini memiliki kaitan di dalam sejarah tentang para bapa leluhur. Keempat tema ini mengekspresikan dampak yang paling utama yang direncanakan oleh Musa bagi kisah-kisahnya. Pertama,
ia berfokus pada anugerah ilahi kepada Abraham. Kedua, ia berkonsentrasi pada kesetiaan Abraham. Ketiga, ia berfokus pada berkat-berkat kepada Abraham. Dan keempat, ia berfokus pada berkat melalui Abraham. Kita perlu memikirkan tujuan asli Musa dalam menulis tentang Abraham berdasarkan keempat motif ini. Pertama-tama, Musa menulis tentang bagaimana Allah telah menunjukkan belas kasihan kepada Abraham. Secara luas, kita telah melihat bahwa Allah menunjukkan anugerah yang besar pada Abraham, baik selama tahun-tahun pertama dalam relasinya dengan Allah, maupun setiap hari selama ia hidup. Motif anugerah ilahi ini dirancang untuk mengingatkan kepada orang Israel di zaman Musa bahwa Allah telah menunjukkan belas kasihan yang besar kepada mereka juga. Allah telah menunjukkan kepada mereka anugerah yang mula-mula ketika ia membawa mereka keluar dari Mesir ke Sinai. Dan hari demi hari, ia terus menunjukkan kepada mereka belas kasihan, bahkan saat ia mempersiapkan mereka bagi pendudukan Kanaan di masa depan. Perkataan Allah yang terkenal yang diucapkan di Sinai dalam Keluaran pasal 19 ayat 4 berbicara tentang anugerah Allah demikian. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Sayangnya orang-orang Israel yang dipimpin oleh Musa telah melupakan betapa banyaknya belas kasihan yang telah mereka terima dari Allah. Pada awalnya mereka mengeluh bahwa Allah dan Musa telah menipu mereka dengan menjauhkan mereka dari segala kenyamanan di Mesir. Mereka mengeluh soal makanan dan minuman di padang belantara. Mereka menganggap Allah telah menuntut terlalu banyak dari mereka ketika ia memanggil mereka untuk memulai perjalanan untuk menduduki tanah perjanjian. Jadi Musa sering menekankan cara-cara yang dipakai Allah untuk menunjukkan belas kasihan kepada Abraham, untuk mengingatkan kepada pendengar aslinya bagaimana Allah telah memberkati mereka dan menunjukkan belas kasihan kepada mereka terus-menerus. Yang kedua, kita telah melihat bahwa Musa juga menekankan kesetiaan Abraham dengan menarik perhatian kepada banyak cara Allah untuk menuntut pertanggungjawaban Abraham dalam menaati perintah-perintahnya. Musa berulang kali menekankan bahwa Allah menuntut sang bapa leluhur untuk setia kepada perintah-perintahnya, karena fokus ini juga relevan bagi orang Israel yang mengikut dia. Fokus pada tuntutan kesetiaan ini juga berbicara kepada orang Israel di zaman Musa. Perhatikan bagaimana Allah terus berbicara kepada orang Israel di Gunung Sinai dalam Keluaran pasal 19 ayat 4-5 berikut. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Perhatikan di sini, bahwa menjadi harta kesayangan Allah adalah berkat yang bergantung pada kesetiaan Israel. Walaupun Allah telah menunjukkan belas kasihan yang besar kepada bangsa itu, status dari setiap pribadi di dalam setiap generasi bergantung pada respon mereka terhadap perintah-perintah Allah. Seperti telah kita lihat, tanggung jawab utama yang diberikan kepada Abraham adalah untuk pergi ke tanah Kanaan. Musa menekankan tanggung jawab ini karena ia ingin orang Israel yang mengikut dia tetap melangkah dengan pasti menuju ke tanah Kanaan juga. Dan tentu saja, saat Musa menulis tentang tanggung jawab Abraham yang lainnya, tujuannya adalah untuk mengajarkan kepada orang Israel di zamannya tentang berbagai tanggung jawab mereka yang lain. Banyaknya tuntutan kesetiaan terhadap Abraham dengan jelas menyatakan fakta bahwa para pendengar yang pertama juga harus setia dan taat kepada perintah-perintah Allah. Yang ketiga, kita juga melihat pentingnya tema berkat-berkat yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Dalam kisah-kisahnya tentang Abraham, Musa berfokus kepada berkat-berkat yang dijanjikan, yaitu menjadi sebuah bangsa yang besar,
kemakmuran, serta nama yang masyhur bagi Abraham dan keturunannya. Dan dalam beberapa kesempatan, kita bahkan melihat bahwa Abraham mengalami beberapa kecapan awal dari berkat-berkat ini di dalam masa hidupnya sendiri. Dan dalam banyak kesempatan lain, kisah-kisah tentang Abraham berfokus pada penggenapan berkat-berkat ini di masa depan bagi generasi-generasi selanjutnya. Musa berfokus pada berkat-berkat Abraham dengan cara ini karena janji-janji ini juga ditujukan kepada keturunan Abraham, yaitu orang Israel yang dipimpin oleh Musa. Orang Israel juga dijanjikan berkat-berkat yang besar. Mereka akan menjadi bangsa yang besar, akan mengalami kemakmuran yang belum pernah ada sebelumnya, dan menerima nama yang masyhur ketika mereka memasuki tanah perjanjian. Bahkan sama seperti Abraham, Israel juga telah mengalami banyak kecapan awal dari berkat-berkat ini pada saat kitab Kejadian ditulis. Mereka telah mulai melihat digenapinya sebagian dari janji-janji ini di dalam kehidupan mereka sendiri. Akan tetapi, masih ada banyak penggenapan dari berkat-berkat ini di masa depan yang baru akan terjadi pada saat mereka memasuki tanah perjanjian. Allah berbicara tentang berkat-berkat di masa depan bagi Israel ini di Sinai, demikian di dalam Keluaran pasal 19 ayat 6 berikut. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Musa menulis tentang berkat-berkat yang Allah janjikan kepada Abraham untuk memperbesar pengharapan orang Israel di zamannya. Saat mereka membaca janji-janji Allah kepada sang bapa leluhur, mereka bisa melihat dengan jelas bagaimana Allah menyimpan berkat-berkat yang besar bagi mereka juga. Yang keempat, kita juga telah melihat bahwa kisah-kisah Abraham menyingkapkan bahwa berkat-berkat Allah juga akan datang melalui sang bapa leluhur kepada seluruh dunia. Seperti yang Anda ingat, berkat-berkat melalui Abraham tidak akan datang dengan cara yang sederhana. Di dalam Kejadian pasal 12 ayat 3, kita mengetahui bahwa Allah akan memberikan kesuksesan kepada Abraham melalui proses memberkati sahabat-sahabat Abraham dan mengutuk musuh-musuhnya. Dalam berbagai episode, Musa menunjukkan bagaimana Allah memberikan kepada Abraham kecapan awal dari proses ini di dalam hidupnya sendiri saat ia berinteraksi dengan orang-orang yang mewakili berbagai bangsa. Dan dalam beberapa kesempatan di dalam kisah-kisahnya tentang kehidupan Abraham, Musa menunjukkan bahwa ada banyak penggenapan yang akan terjadi di masa depan. Musa menekankan motif ini karena motif ini sangat relevan bagi orang Israel yang mengikut dia di zamannya. Allah meyakinkan mereka akan keberhasilan mereka untuk menjadi berkat bagi orang lain karena ia akan memberkati sahabat-sahabat mereka dan mengutuk musuh-musuh mereka. Mereka juga telah melihat kecapan awal dari janji-janji ini saat mereka berinteraksi dengan berbagai kelompok orang di zaman mereka sendiri. Mereka telah melihat Allah memberkati orang-orang yang adalah sahabat mereka dan mengutuk musuh-musuh mereka dalam beberapa peristiwa. Dan lebih dari itu, Musa juga berfokus pada perkara-perkara ini untuk mengarahkan pandangan orang Israel kepada penggenapan di masa depan saat mereka memasuki tanah perjanjian dan menyebarkan kerajaan Allah sampai ke ujung bumi. Seperti yang telah kita lihat di dalam Keluaran pasal 19 ayat 6, Allah berkata demikian kepada Israel, "Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus." Visi tentang bangsa ini sebagai kerajaan imam tidak hanya menunjukkan bahwa bangsa itu sendiri akan diberkati dengan hak istimewa menjadi suatu bangsa yang kudus yang melayani Allah, tetapi juga menunjukkan bahwa keturunan Israel akan melayani maksud-maksud Allah ke seluruh dunia. Saat Musa menggugah orang Israel untuk menempuh perjalanan ke tanah perjanjian, kisah-kisahnya tentang Abraham juga dirancang untuk menanamkan di dalam diri mereka visi tentang bagaimana Allah akan memakai orang Israel untuk memperluas kerajaannya, dan sebagai akibatnya, memperluas berkat-berkatnya ke seluruh dunia. Setelah kita melihat implikasi-implikasi dari keempat tema utama di dalam kehidupan Abraham bagi pendengar aslinya, mari kita rangkumkan secara singkat dampak dari kisah-kisah Abraham bagi pendengar aslinya dengan melihat setiap langkah utama di dalam struktur kehidupan sang bapa leluhur sebagaimana yang dicatat di dalam kitab Kejadian.
Ingatlah bahwa kisah-kisah tentang kehidupan Abraham terbagi ke dalam 5 langkah utama. Pertama, latar belakang dan pengalaman-pengalaman awal Abraham dalam pasal 11 ayat 10 sampai pasal 12 ayat 9. Kedua, interaksi awal Abraham dengan perwakilan dari bangsa-bangsa lain dalam pasal 12 ayat 10 sampai pasal 14 ayat 24. Ketiga, perjanjian yang diadakan Allah dengan Abraham dalam pasal 15 ayat 1 sampai pasal 17 ayat 27. Keempat, interaksi Abraham yang belakangan dengan para perwakilan dari bangsa-bangsa lain dalam pasal 18 ayat 1 sampai pasal 21 ayat 34. Dan kelima, keturunan dan kematian Abraham dalam pasal 22 ayat 1 sampai pasal 25 ayat 18. Setiap langkah utama ini dibagi menjadi beberapa segmen atau episode yang lebih kecil. Kita akan merangkum secara singkat isi dan beberapa implikasi utama yang ada di dalam episode-episode ini bagi pendengar pertama yang dituju oleh Musa. Langkah pertama dari kehidupan Abraham, yaitu latar belakang dan pengalaman-pengalaman awalnya, melaporkan beberapa fitur dari keluarga Abraham dan saat ketika Allah pertama kali memanggil Abraham untuk melayaninya. Secara umum, Musa menyusun langkah pertama ini untuk menunjukkan kepada orang Israel sebagai pendengar pertamanya tentang bagaimana mereka dapat mengetahui latar belakang keluarga mereka sendiri serta panggilan Allah bagi mereka dari peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan Abraham ini. Langkah pertama ini terbagi ke dalam 3 episode atau segmen. Kehidupan Abraham dimulai dengan sebuah silsilah yang menampilkan garis keturunan Abraham yang diperkenan Allah di dalam pasal 11 ayat 10 sampai 26. Ayat-ayat ini meneguhkan bahwa Abraham merupakan tokoh klimaks di dalam keluarga Sem, suatu keluarga yang memiliki status yang diperkenan Allah sebagai umat pilihan Allah yang istimewa. Selanjutnya, silsilah ini seharusnya mengingatkan orang Israel sebagai pendengar pertama dari tulisan Musa, bahwa sebagai garis keturunan Abraham, mereka juga memiliki status yang sama, yaitu diperkenan oleh Allah. Mereka adalah bangsa pilihan Allah yang istimewa. Episode kedua dari latar belakang dan pengalaman awal Abraham adalah silsilah lainnya dalam pasal 11 ayat 27-32. Singkatnya, nas ini menggambarkan Terah sebagai seorang penyembah berhala yang berupaya untuk pergi ke tanah Kanaan tetapi gagal. Pendengar pertama dari tulisan Musa dapat dengan mudah melihat kemiripan di antara situasi-situasi yang dihadapi Abraham dengan situasi mereka sendiri. Orang tua mereka juga telah terlibat dalam penyembahan berhala dan telah gagal untuk memasuki tanah Kanaan. Jadi sama seperti Abraham tidak boleh mengulangi kegagalan ayahnya, orang Israel yang mengikut Musa pun tidak boleh mengulangi kegagalan ayah dan ibu mereka. Para penyembah berhala dari generasi pertama peristiwa keluaran yang gagal memasuki Kanaan. Latar belakang dan pengalaman-pengalaman awal dari Abraham ini kemudian beralih kepada kisah tentang migrasi Abraham ke Kanaan dalam pasal 12 ayat 1-9. Allah memanggil Abraham ke tanah Kanaan, dan Abraham menaati panggilan Allah itu meskipun ada banyak kesulitan. Dengan cara serupa, Allah memanggil orang Israel sebagai pendengar pertama dari tulisan Musa, dan mereka pun harus taat meskipun ada banyak kesulitan. Jadi kisah migrasi Abraham ke Kanaan memiliki implikasi asli bahwa orang Israel di zaman Musa harus mengikuti jejak Abraham dan bermigrasi seperti Abraham ke tanah Kanaan. Dengan ketiga segmen ini, Musa memperkenalkan kehidupan Abraham dan menawarkan tuntunan yang signifikan bagi pendengar pertamanya saat mereka menghadapi tantangan di dalam pelayanan pribadi mereka bagi Allah. Langkah utama kedua dalam catatan kitab Kejadian tentang kehidupan Abraham berkonsentrasi pada interaksi awal sang bapa leluhur dengan bangsa-bangsa lain. Pasal-pasal ini menggambarkan sang bapa leluhur berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam berbagai cara
untuk menuntun orang Israel sebagai pembaca asli, sementara mereka berinteraksi dengan orang lain. Dalam episode pertama, Musa menggambarkan penyelamatan Abraham dari Mesir dalam Kejadian pasal 12 ayat 10-20. Ingatlah bahwa sang bapa leluhur mengungsi ke Mesir karena terjadi bencana kelaparan. Tetapi Allah menyelamatkan dia dari perbudakan di Mesir dengan cara mengirimkan berbagai penyakit ke istana Firaun. Karena karya penyelamatan Allah yang agung ini, Abraham meninggalkan Mesir dengan membawa banyak harta dan tidak pernah datang kembali. Abraham memahami dengan sangat jelas bahwa Mesir bukanlah rumahnya. Orang Israel sebagai pembaca pertama tulisan Musa dapat melihat bahwa pengalaman pribadi mereka mencerminkan banyak aspek dari kisah Abraham. Mereka telah pergi ke Mesir karena bencana kelaparan. Mereka juga telah diselamatkan ketika Allah mengirimkan berbagai tulah kepada orang Mesir, dan mereka telah meninggalkan Mesir dengan membawa banyak harta dari orang Mesir. Sayangnya, saat orang Israel menghadapi berbagai kesulitan di dalam perjalanan mereka, banyak dari mereka mulai mengidealkan kehidupan di Mesir dan ingin kembali. Episode ini seharusnya menegaskan kepada pendengar pertama dari tulisan Musa bahwa Mesir bukan rumah mereka. Mereka harus mengingat bagaimana Allah telah dengan penuh anugerah menyelamatkan mereka, sehingga mereka harus meninggalkan Mesir dan orang-orang Mesir jauh-jauh. Segmen kedua dari interaksi awal Abraham dengan bangsa-bangsa lain adalah kisah tentang konfliknya dengan Lot dalam pasal 13 ayat 1-18. Inilah kisah yang terkenal tentang perkelahian di antara para gembala Abraham dengan para gembala Lot ketika kedua kelompok ini berselisih mengenai sumber alam bagi domba-domba mereka. Di dalam perkelahian ini, Abraham memperlakukan Lot dengan baik dan membiarkan Lot tinggal dengan damai di tanah yang dipilihnya. Para pembaca asli kitab Kejadian dapat dengan mudah memahami apa maksud kisah ini bagi mereka. Menurut Ulangan pasal 2, saat mereka menempuh perjalanan ke tanah perjanjian, Musa memerintahkan orang Israel untuk memperlakukan keturunan Lot dengan baik, membiarkan mereka hidup dengan damai di tanah leluhur mereka. Artinya, perlakuan baik Abraham kepada Lot menunjukkan kepada orang Israel cara untuk memperlakukan orang Moab di zaman mereka. Episode ketiga dari interaksi awal Abraham dengan bangsa-bangsa lain adalah kisah tentang Abraham menyelamatkan Lot dalam pasal 14 ayat 1-24. Kisah yang rumit ini menggambarkan bagaimana Abraham mengalahkan raja-raja yang kejam dan perkasa yang telah datang dari jauh, dan bagaimana ia menunjukkan kebaikan yang lebih besar lagi kepada Lot dengan menyelamatkannya dari para raja yang kejam ini. Kisah ini secara gamblang berbicara kepada orang Israel yang mengikut Musa. Saat Israel melewati negeri Bani Moab dan Bani Amon yang merupakan keturunan Lot, tentara Israel mengalahkan raja-raja yang kejam, seperti Sihon, raja orang Amori, dan Og dari Basan. Keduanya telah menindas Bani Moab dan Bani Amon. Dengan menyelamatkan orang Moab dan orang Amon seperti ini, orang Israel mengikuti contoh yang telah disediakan oleh Abraham untuk mereka. Demikianlah, di dalam setiap episode dari langkah kehidupan Abraham ini, Abraham ditampilkan sebagai contoh untuk diikuti oleh orang Israel di zaman mereka sendiri. Sekarang kita tiba pada langkah utama yang ketiga dari kehidupan Abraham, yaitu perjanjian yang diadakan oleh Allah dengan Abraham dalam pasal 15 ayat 1 sampai pasal 17 ayat 27. Secara umum, langkah ini berfokus pada perjanjian Allah dengan sang bapa leluhur dengan cara yang menyingkapkan karakter dari relasi perjanjian Israel dengan Allah. Pasal-pasal ini terbagi ke dalam 3 segmen utama. Episode pertama secara khusus berfokus kepada janji-janji perjanjian Allah kepada Abraham dalam pasal 15 ayat 1-21. Pasal ini adalah catatan yang terkenal tentang saat ketika Allah mengikat perjanjian dengan Abraham. Allah berjanji akan memberikan kepada Abraham keturunan dan tanah. Secara spesifik, Allah berjanji bahwa Abraham akan memiliki keturunan yang sangat banyak, dan bahwa setelah melewati suatu masa perbudakan di negeri asing, keturunan Abraham akan dibawa kembali ke tanah perjanjian.
Nas ini dimaksudkan untuk mengingatkan kepada orang Israel bahwa Allah telah mengadakan perjanjian yang serupa dengan orang Israel melalui Musa. Dan lebih dari itu, nas ini menunjukkan kepada mereka bahwa mereka sendiri sedang mengalami penggenapan janji-janji Allah kepada Abraham. Orang Israel adalah keturunan Abraham yang dijanjikan itu, dan mereka sedang kembali ke negeri yang sama yang telah Allah janjikan kepada bapa leluhur mereka. Meragukan fakta-fakta ini berarti meragukan janji-janji perjanjian yang penuh anugerah yang telah Allah berikan kepada Abraham dan telah diteguhkannya kembali dengan Musa. Episode kedua yang berfokus pada perjanjian Allah dengan Abraham adalah kegagalan sang bapa leluhur bersama Hagar dalam pasal 16 ayat 1-16. Kisah sedih ini mengingat kembali bagaimana Abraham dan Sarah berbalik dari janji-janji perjanjian Allah dengan berusaha mendapatkan keturunan melalui Hagar, orang Mesir yang menjadi hamba perempuan Sarah. Abraham dan Sarah gagal mempercayai janji-janji perjanjian Allah. Tetapi Allah menolak rencana alternatif mereka dengan cara menolak untuk menerima Ismail sebagai keturunan Abraham yang sejati. Pendengar pertama dari tulisan Musa berulang kali berpaling dari janji-janji Allah di dalam perjanjian dan menginginkan segala kenyamanan di Mesir. Dari kisah ini dari kehidupan Abraham mengajar mereka bahwa sama seperti rencana Abraham telah ditolak, rencana alternatif mereka untuk menggantikan rencana Allah akan ditolak juga. Episode ketiga yang berfokus pada perjanjian Allah dengan Abraham adalah catatan tentang tuntutan perjanjian Abraham dalam pasal 17 ayat 1-27. Di dalam nas ini Allah memperhadapkan sang bapa leluhur dengan kegagalannya untuk mengikuti rencana Allah. Tuhan juga menegaskan kembali pentingnya kesetiaan perjanjian dengan menentukan sunat sebagai tanda perjanjian yang harus diterapkan pada Abraham dan anak-anak lelakinya. Dengan tanda ini, Allah mengingatkan Abraham bahwa relasi perjanjiannya mencakup tanggung jawab untuk setia, dan bahwa kesetiaan itu akan menghasilkan berkat-berkat yang besar. Musa mengisahkan kembali sisi ini di dalam perjanjian Abraham untuk memperhadapkan orang Israel di zamannya dengan kegagalan mereka untuk tetap setia, dan untuk menegaskan kembali pentingnya kesetiaan orang Israel kepada perjanjian. Hanya jika orang Israel setia kepada Allah perjanjian mereka, barulah mereka dapat dengan benar mengharapkan berkat-berkat-Nya yang besar. Jadi, pusat dari kehidupan Abraham, yaitu perjanjiannya dengan Allah, menarik perhatian pendengar kepada anugerah berupa janji-janji Allah yang luar biasa kepada Israel. Akan tetapi perjanjian ini juga dengan tegas mengingatkan kepada pendengarnya bahwa mereka diharuskan untuk menunjukkan pelayanan yang setia kepada Allah perjanjian mereka. Sekarang kita tiba di langkah keempat dari kehidupan Abraham, interaksi-interaksinya yang kemudian dengan bangsa-bangsa lain dalam pasal 18 ayat 1 sampai pasal 21 ayat 34. Dalam pasal-pasal ini, Abraham bertemu dengan berbagai bangsa yang diasosiasikan dengan bangsa-bangsa yang hidup di zaman Musa. Abraham berinteraksi dengan orang-orang Kanaan yang mendiami Sodom dan Gomora, Lot, Abimelekh, dan Ismail. Secara umum, interaksi Abraham dengan orang-orang ini mengajarkan kepada orang Israel tentang bagaimana mereka akan berinteraksi dengan orang Kanaan, orang Moab, dan orang Amon, serta orang Filistin dan keturunan Ismail di zaman mereka. Kisah pertama dari bagian ini dalam kehidupan sang bapa leluhur adalah catatan tentang Sodom dan Gomora dalam pasal 18 ayat 1 sampai pasal 19 ayat 38. Narasi yang terkenal ini menceritakan ancaman penghakiman ilahi atas kota-kota orang Kanaan yang jahat. Narasi ini mengisahkan keprihatinan Abraham terhadap orang benar yang ada di kota-kota itu, serta penghancuran kota-kota tersebut dan juga penyelamatan terhadap Lot. Peristiwa-peristiwa ini berbicara langsung kepada situasi yang sedang dihadapi oleh pendengar pertama dari tulisan Musa. Peristiwa-peristiwa ini menolong mereka memahami apa yang sedang terjadi pada orang-orang yang hidup di zaman mereka. Ancaman Allah terhadap orang Kanaan, keprihatinan yang seharusnya mereka miliki terhadap orang benar yang hidup di antara orang Kanaan, seperti Rahab yang akan mereka jumpai di Yeriko, kehancuran yang pasti akan dialami oleh kota-kota orang Kanaan, serta relasi mereka dengan keturunan Lot, yaitu orang Moab dan orang Amon.
Bagian kedua dari interaksi Abraham yang kemudian dengan bangsa lain muncul dalam pasal 20 ayat 1-18. Di dalam kisah ini, Abraham sekali lagi berdoa syafaat bagi salah seorang penduduk negeri itu, yaitu Abimelekh si orang Filistin. Ingatlah bahwa Abimelekh mengancam masa depan Abraham ketika ia mengambil Sarah dari Abraham tanpa mengetahui bahwa Sarah adalah istri Abraham. Kemudian Allah mendatangkan hukuman atas Abimelekh dan Abimelekh membuktikan dirinya tidak bersalah dengan bertobat dari tindakannya. Oleh karena pertobatan ini, Abraham bersyafaat untuk Abimelekh. Dan Abraham serta Abimelekh menikmati perdamaian dan persahabatan yang bertahan lama dengan satu sama lain. Kisah ini berbicara kepada orang Israel di zaman Musa tentang sikap-sikap yang harus mereka miliki terhadap orang Filistin di zaman mereka. Dengan berbagai cara, orang Filistin mengancam orang Israel. Namun ketika ancaman penghakiman Allah menghasilkan pertobatan di antara orang Filistin, orang Israel harus berdoa syafaat bagi mereka dan menikmati perdamaian yang bertahan lama dengan mereka. Narasi ketiga dari bagian ini yang ditemukan dalam pasal 21 ayat 1-21 berfokus pada relasi yang sulit di antara Ishak dan Ismail. Ishak dan Ismail sama-sama adalah putra Abraham. Namun ketika muncul ketegangan di antara mereka, Allah menyuruh Abraham untuk memisahkan Ismail dari keluarga itu. Allah tetap memberkati Ismail, tetapi ia menegaskan bahwa satu-satunya ahli waris Abraham yang sah adalah Ishak. Saat Musa memberitahukan kepada orang Israel sebagai pendengar pertama dari peristiwa-peristiwa ini, ia menolong mereka untuk memahami natur dari relasi mereka dengan keturunan Ismail di zaman mereka sendiri. Ketika ketegangan muncul di antara orang Israel dengan keturunan Ismail, orang Israel harus ingat bahwa Allah telah menetapkan agar keduanya berpisah. Walaupun Allah memberkati keturunan Ismail dalam banyak hal, tetapi orang Israel adalah ahli waris Abraham yang sejati. Episode keempat dari interaksi Abraham yang kemudian dengan bangsa lain adalah kisah tentang kesepakatan Abraham dengan Abimelekh dalam pasal 21 ayat 22-34. Kisah ini melaporkan bagaimana Abimelekh, orang Filistin itu, mengakui perkenan Allah kepada Abraham, serta bagaimana Abraham setuju untuk hidup berdamai dengan Abimelekh dan keturunannya. Episode ini kemudian dilanjutkan dengan kisah tentang munculnya kontroversi seputar hak atas air bagi domba-domba Abraham, serta bagaimana Abimelekh dan Abraham mengadakan perjanjian yang formal di Beersheba dengan berjanji untuk saling menghormati dan menghargai. Abimelekh dan panglimanya mengingatkan kepada Musa dan orang Israel kepada ancaman yang kuat dari orang Filistin di zaman mereka. Di sini Musa mengajarkan kepada para pengikutnya bahwa jika orang Filistin mau mengakui berkat Allah kepada orang Israel, maka orang Israel pun harus mengikuti teladan Abraham dan hidup berdamai dengan mereka. Sumur yang disebut Beersheba itu masih tetap ada di zaman Musa, sehingga mengingatkan Israel pada perjanjian yang diadakan di situ dan pada janji mereka untuk mengupayakan perdamaian dan sikap saling menghormati dengan orang Filistin. Jadi kita melihat bahwa kisah-kisah interaksi Abraham yang kemudian melibatkan banyak tokoh yang berhubungan dengan bangsa-bangsa yang dijumpai oleh Musa dan orang Israel. Dengan memperhatikan tindakan-tindakan Abraham, orang Israel bisa memetik banyak pelajaran untuk zaman mereka. Sekarang kita tiba pada langkah terakhir dari catatan Musa tentang kehidupan Abraham, yaitu keturunan dan kematian Abraham dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai pasal 25 ayat 18. Episode-episode ini berfokus pada warisan Abraham yang memperluas relasi perjanjiannya dengan Allah hingga ke generasi di masa depan. Secara umum, orang Israel yang pertama-tama menerima kisah-kisah ini dari Musa seharusnya belajar banyak tentang status mereka sendiri sebagai ahli waris Abraham dan tentang pengharapan-pengharapan yang seharusnya mereka miliki bagi keturunan mereka sendiri. Episode pertama dari bagian ini dalam kehidupan Abraham adalah kisah yang terkenal tentang ujian terhadap Abraham dalam pasal 22 ayat 1-24. Ujian ini dirancang untuk menentukan apakah Abraham mengasihi Allah melebihi kasihnya kepada Ishak putranya. Allah memberikan suatu ujian yang sulit. Ia memanggil Abraham untuk mengorbankan putranya. Abraham taat,
Dan Allah meyakinkan Abraham bahwa hasil dari ketaatannya itu adalah masa depan yang sangat cerah bagi Ishak. Walaupun ada banyak sekali implikasi dari kisah ini bagi orang Israel yang mengikut Musa, fitur yang paling menonjol dari nas ini adalah bahwa kisah ini mengingatkan kepada mereka bahwa Allah sedang menguji bangsa Israel untuk melihat seberapa besar kesetiaan mereka kepadanya. Allah memberikan banyak ujian kepada bangsa Israel di zaman Musa, dan ketaatan Abraham dalam ujian yang dihadapinya mengingatkan akan kebutuhan mereka sendiri untuk taat di dalam ujian-ujian tersebut, betapapun sulitnya ujian-ujian itu. Dan pengukuhan terhadap masa depan Ishak yang cemerlang sebagai keturunan Abraham mengingatkan orang Israel kepada masa depan yang cemerlang yang akan mereka miliki jika mereka berhasil melewati ujian-ujian ini. Episode kedua dari langkah terakhir di dalam kehidupan Abraham adalah kisah tentang pembelian tanah pemakaman oleh sang bapa leluhur dalam pasal 23 ayat 1-20. Kisah ini menceritakan bagaimana Abraham membeli sebidang tanah pemakaman keluarga di Hebron ketika Sarah, istrinya itu, meninggal. Narasi ini menekankan bahwa sang bapak leluhur ini tidak menerima tanah milik tersebut sebagai hadiah, tetapi bahwa ia membelinya. Tindakan pembelian tanah ini mengukuhkan hak legal keluarganya untuk menganggap tanah Kanaan sebagai tanah air mereka. Orang Israel yang mengikut Musa memahami signifikansi dan implikasi-implikasi dari pembelian tanah pemakaman ini bagi kehidupan mereka sendiri. Tanah itu merupakan lokasi pemakaman leluhur mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Semuanya dikuburkan di sana. Mereka mengerti bahwa tanah itu adalah milik mereka yang sah di negeri itu, bahkan sebelum mereka mendudukinya. Abraham, Ishak, dan Yakub menghabiskan sebagian besar hidup mereka di dalam dan di sekitar Hebron. Orang Israel begitu setia kepada Hebron sebagai tanah air leluhur mereka, sehingga mereka bahkan membawa tulang belulang dari Yakub, bapa leluhur mereka, kembali ke Hebron untuk dimakamkan di sana. Kisah tentang pembelian tanah pemakaman oleh Abraham ini menunjukkan bahwa tempat yang tepat bagi keturunannya tidak lain adalah negeri orang Kanaan. Episode ketiga dari keturunan dan kematian Abraham adalah sebuah kisah mengharukan tentang menantu perempuan Abraham, Ribka, yang menjadi istri dari Ishak, putra kesayangannya, dalam pasal 24 ayat 1-67. Di dalam kisah ini, demi memastikan agar Ishak menghindari kecemaran dari bangsa Kanaan, Abraham bersikeras agar Ishak tidak menikahi seorang perempuan Kanaan. Akan tetapi Abraham juga memastikan agar Ishak tetap tinggal di negeri Kanaan di tanah perjanjian dengan mengirimkan seorang hambanya untuk mendapatkan seorang istri bagi Ishak. Dengan mendapatkan seorang istri bagi Ishak dengan cara demikian, Abraham menjamin masa depan yang cerah dan penuh berkat dari Allah bagi Ishak dan keturunannya. Orang Israel yang mengikut Musa seharusnya belajar dari kisah ini, bahwa Ishak, leluhur yang menghubungkan mereka dengan Abraham, tetap murni dari pengaruh kecemaran Kanaan, bahkan pada saat ia mempertahankan tanah airnya di Kanaan. Masa depan Ishak yang cerah dan penuh berkat akan menjadi masa depan mereka juga, selama mereka juga memerangi kecemaran dari orang-orang Kanaan yang tinggal di tanah perjanjian. Episode terakhir dalam kehidupan Abraham adalah kisah kematian sang bapa leluhur serta ahli warisnya dalam pasal 25 ayat 1-18. Kumpulan beberapa catatan singkat ini menyebutkan anak-anak Abraham dari istri-istrinya yang lain selain Sarah. Kemudian kisah ini dilanjutkan dengan kematian sang bapa leluhur, di mana Ishak menerima berkat terakhir Abraham sebagai ahli warisnya yang sah. Akhirnya kisah ini ditutup dengan bagian yang kontras, yang secara singkat menyebutkan garis keturunan Ismail. Bagian penutup dalam kehidupan Abraham ini memiliki banyak implikasi bagi pendengar aslinya. Bagian ini menyebutkan putra-putra Abraham lainnya untuk membedakan mereka dari orang Israel. Bagian ini menekankan berkat akhir Abraham kepada Ishak untuk meyakinkan kepada orang-orang Israel yang mengikut Musa bahwa mereka adalah ahli-ahli waris yang sejati dari janji-janji Abraham. Dan bagian ini menyebut keturunan Ismail untuk menyingkirkan klaim apapun yang mungkin disampaikan oleh keturunan Ismail terhadap warisan Abraham.
Dengan menutup catatannya tentang kehidupan Abraham seperti ini, Musa menegakkan identitas, hak-hak, serta berbagai tanggung jawab dari para ahli waris Abraham yang sejati, yaitu orang Israel yang dipimpinnya menuju ke tanah perjanjian. Jadi kita melihat bahwa Musa menuliskan kisah-kisahnya tentang kehidupan Abraham untuk mengajar orang Israel yang dipimpinnya tentang mengapa dan bagaimana mereka seharusnya meninggalkan Mesir dan bergerak untuk menduduki tanah perjanjian. Musa menekankan dengan berbagai cara dalam setiap episode kehidupan dari sang bapa leluhur bahwa mereka adalah para ahli waris dari anugerah yang telah diberikan kepada sang bapa leluhur, bahwa mereka bertanggung jawab untuk setia kepada Allah seperti halnya sang bapa leluhur, bahwa mereka akan menerima berkat-berkat dari Allah sebagaimana Abraham telah menerimanya, dan bagaimana mereka pada suatu hari kelak akan memberkati semua bangsa di bumi. Catatan Musa tentang kehidupan Abraham memiliki implikasi yang tidak terhitung banyaknya bagi orang Israel yang mengikut dia ke tanah perjanjian. Di dalam pelajaran ini kita telah melihat makna asli dari catatan tentang kehidupan Abraham dalam kitab Kejadian. Dan kita telah melihat dua hal utama untuk menelusuri makna asli ini. Di satu sisi, kita telah mencermati bagaimana Musa mengaitkan kisah-kisah ini dengan pengalaman-pengalaman dari orang Israel sebagai pembaca tulisannya. Dan di sisi lain, kita telah melihat bagaimana Musa menyusun kisah-kisahnya untuk memiliki dampak terhadap pendengar aslinya saat mereka meninggalkan Mesir dan bergerak untuk menduduki Kanaan. Saat kita belajar lebih banyak tentang kaitan yang diciptakan oleh Musa di antara Abraham dengan orang Israel sebagai pembaca aslinya, dan dampak yang ia harapkan dari kisahnya untuk pembacanya, kita akan menemukan bagaimana setiap episode dalam kehidupan Abraham dimaksudkan untuk menuntun orang Israel. Dan kita juga akan lebih mampu untuk memahami bagaimana kisah-kisah ini dapat diterapkan bagi kehidupan kita sekarang. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen.